Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan dari wilayah Sumatera Selatan yang telah kami rangkum selama sepekan. Bersama Sorobiansyah, inilah Kompas Sumsel sepekan selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Seorang juru parkir Aryansyah menjadi korban pembacokan orang tak dikenal di depan sebuah minimarket di Jalan Wahid Hashim, Kecamatan Seberang Ulus 1, Palembang pada Minggu 13 Januari 2025 malam. Insiden tersebut membuat korban luka parah akibat luka senjata tajam. Saat kejadian, Aryansyah tengah duduk di depan minimarket ketika tiga pria tak dikenal mendatanginya. Salah satu pelaku menyerang dengan senjata tajam melukai korban. Tragisnya, seorang bocah laki-laki berusia 7 tahun yang berada di lokasi kejadian turut terkena sabetan senjata tajam pelaku. Kedua korban sempat dilarikan warga ke rumah sakit, namun nyawa bocah tidak terselamatkan akibat luka serius yang dideritanya. Sementara Aryansyah masih dalam kondisi kritis. Menurut saksi, setelah melakukan pembacokan, ketiga pelaku melarikan diri menggunakan angkot. Kami duduk, cerita kelakar, tiba-tiba ada mobil angkot, mau ini kuning, langsung turun, itu tiga. Tiba-tiba yang sikap tadi mau ceruri panjang, langsung ngapak beng. Ngapak siapa itu kak? Ngapak Aryansyah. Aryansyah. Yang ini besarnya. Jalala terkena yang budak kecilnya. Yang budak kecil ini siapa kak? Yang budak kecil ini masih adik anak lah. Tapi dia tak tahu kan masalah. Tahu posisi tidur. Posisi tidur iya. Nah, jadi pelaku ni orang berapa kak? Tiga pelakunya. Macok kalau tiga-tiganya tu. Dah siko yang selurit tu lah. Yang duanya tu mau lading tak? Dua itu ada mau badik. Mau badik, tapi tak ada nganu kak? Dah. Hingga kini motif penganiayaan masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Wamen Dalam Negeri Bima Arya melakukan peninjauan dan panen perdana padi sawah pasang surut di Desa Seri Meranti, Tanjung Lago, Banyuasin, Sumatera Selatan, Senin 13 Januari 2025. Selain itu, kunjungan dilakukan setelah laporan harga gabah di Sumsel anjlok hingga 5.300 per kilogram pada Sabtu 11 Januari 2025, jauh dari harga HPP. Zulkifli Hasan bilang Presiden Prabowo Subianto telah memberikan instruksi langsung untuk memastikan harga gabah tetap berada di atas HPP, terutama menjelang dan selama panen raya. Hal ini untuk melindungi petani dari potensi kerugian akibat turunnya harga gabah. Saat ini pemerintah sedang menyelesaikan perjanjian antara Perum Badan Urusan Logistik dan pabrik-pabrik padi di seluruh Indonesia. Dalam perjanjian tersebut, pabrik diwajibkan membeli gabah dari petani dengan harga minimal 6.500 per kilogram. Sekarang sedang diselesaikan perjanjian antara Bulog dengan pabrik-pabrik padi yang ada di seluruh Indonesia. Pabrik padi akan dibeli berasnya oleh Bulog kalau membeli gabah 6.500. Kalau tidak membeli dengan harga 6.500, maka Bulog tidak akan membeli beras dari pabrik padi itu. Maka Bulog akan langsung gabah dari petani. Nah, itulah saudara poin penting. Ini pesan Bapak Presiden kemarin malam. Ya, jangan sampai panen menjelang panen raya gabah harganya jatuh di bawah harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Rp6.500. Menurut Zulhas, panen di Banyuasin menjadi salah satu pembuka untuk musim panen raya yang diperkirakan dimulai Februari, yang puncaknya pada Maret hingga April. Petani di Banyuasin, Sumatera Selatan, mengatakan sejumlah kendala selama ini masih mereka hadapi bertani padi, yakni jalan, harga, dan pengairan. Kalau kita masalah tanaman bagus, kita yang kendalanya adalah harga pertama, kedua jalan, ketiga saluran, dan ada pintu air juga yang belum yang tidak mendukung kami itu lebih maju gitu, lebih cepat maju gitu. Karena petani, pokoknya semua petani itu harga stabil dan semua saluran air itu semua desa-desa itu
kayaknya terkendala dengan saluran semua. Di manapun satu kecamatan Tanjung Lago ini semua itu terkendala dengan saluran. Harga gabah petani seringkali anjlok saat panen raya tiba, sehingga mereka tak jarang harus merugi selain untuk optimasi lahan yang masih terkendala saluran atau irigasi. Tim Liputan, Kompas TV, Banyuasin, Sumatera Selatan. Program makan bergizi gratis yang dimulai pada 6 Januari 2025 di Sumatera Selatan. Pelaksanaan program ini baru dimulai di Kota Palembang, tepatnya di Kecamatan Ilir Barat 1, dengan 5 sekolah yang menjadi penerima manfaatnya. Memasuki minggu kedua pada Senin 13 Januari 2025, program ini mulai diperluas ke 9 titik di berbagai kabupaten dan kota di Sumsel. Lokasi yang mendapat manfaat antara lain Kecamatan Sukarami Palembang, Sekayu Musi Banyuasin, Tanjung Raja Ogan Ilir, Batu Raja Ogan Komering Ulu, Kayu Agung Ogan Komering Ilir, Musirawas Muratara, Lubuk Linggau, dan Talang Kelapa Banyuasin. PPJI melalui yayasannya Vicky Indira Sriwijaya membagikan 9 titik di kecamatan di Sumatera Selatan. Daerah Kecamatan Sukarame, Sekayu, Tanjung Raja, Batu Raja, Kayu Agung, Musirawas, Muratara, Lubuk Linggau, Talang Kelapa, dan Asin. Berikutnya Bu, dari titik berikutnya akan ditambah di tanggal berapa mungkin Bu? Di tanggal 20. Tanggal 20 Januari. Pada tahap pertama, total akan ada 23 dapur SPPG di Sumatera Selatan. Penambahan dapur SPPG di wilayah kabupaten dan kota lainnya direncanakan pada 20 Januari 2025. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Minggu kedua pelaksanaan makan bergizi gratis, Senin 13 Januari 2025, di Kota Palembang menambah sasaran sekolah untuk menerima manfaat program makan bergizi gratis. 4 sekolah di Kecamatan Sukarami, yakni TK Kasih Bunda 1, SD Negeri 129, SMP Negeri 40, dan SMK Negeri 7. Di SD Negeri 129 Palembang, mobil pengantar makan datang pukul 8.00 dengan membawa menu nasi putih, ayam suwir, bihun goreng, tempe orek, dan semangka. Alhamdulillah pelaksanaannya distribusi tadi lancar dan sekarang sedang dibagikan ke anak-anak dan ada beberapa sudah mulai makan satu dengan jam istirahatnya. Di SD 129 itu ada sekitar 819. Untuk kondisi lauk sendiri Pak, sudah sesuai standar Pak? Lauk menyesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dan kondisi menyesuaikan dengan harganya. Jadi insya Allah sudah sesuai. Nanti kembali ke anak-anak insya Allah bisa cocok untuk makan bergizi gratis pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah memberikan makan bergizi khususnya pada SD kami SD Negeri 129 pada pagi hari ini. Tentunya siswa kami yang mendapatkan makan bergizi ini pada pagi hari ini berjumlah 819. Untuk siswa SMP dan SMA atau SMK berupa nasi putih, ayam goreng, sayur buncis, tempe orek, dan semangka. Sementara itu menu yang diberikan diterima baik siswa. Siswa tampak menghabiskan menu yang disajikan. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menggelar rapat koordinasi di Sumatera Selatan untuk mempercepat implementasi swasembada pangan yang menjadi salah satu program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Program ini diproyeksikan dapat realisasi sepenuhnya pada 2027. Zulkifli Hasan menyatakan, Sumatera Selatan memiliki potensi besar sebagai daerah lumbung pangan yang dapat mendukung pencapaian target pemerintah untuk menghentikan impor 4 komoditas pangan, yaitu beras, jagung, gula, dan garam pada 2025. Ditargetkan hal tersebut bisa tercapai dengan beberapa langkah, seperti optimalisasi lahan, irigasi, dan pupuk, serta membuka lahan baru di wilayah potensial termasuk di Sumsel, dan memperbaiki harga beli di tingkat petani. Ini saatnya kita membangun swasembada. Ini saatnya kita membantu puluhan juta rakyat kita yang berada di bidang pertanian selama ini agak tertinggal. Jadi
Jadi saatnya karena ini menjadi program top priority Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto. 2 bulan panen raya, 2 kali produksinya. Sedangkan kemampuannya mereka itu pabrik-pabrik itu mengolah itu separuhnya. Jadi gimana nggak bisa mengirim? Oleh karena itu pekerjaan besar, ya Pak, kita perlu dibeli dulu, maka pada waktu musim kemarau itu bisa dikerjain. Sumatera Selatan diproyeksikan menjadi lumbung pangan andalan. Provinsi ini memiliki rawa mineral seluas 2,1 juta hektar dan luas baku sawah mencapai 519.484 hektar yang dapat menyuplai produksi beras lebih banyak. Rakor juga dihadiri sejumlah menteri terkait, seperti Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Perdagangan, dan jajaran pemerintah daerah di Sumatera Selatan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mengenai program makan bergizi gratis yang belum terlaksana secara merata, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan program tersebut baru beberapa hari berjalan dan baru ditargetkan 17 juta penerima dengan total anggaran yang ada dan sudah disetujui DPR sebesar 71 triliun rupiah sampai Desember 2025. Penerima makan bergizi gratis diusahakan bertambah oleh Presiden dengan target penerima bisa sampai 80 juta orang pada tahun depan dengan proyeksi anggaran sebesar 140 triliun rupiah. Namun Zulhas bilang apabila ada kelonggaran APBN dan Presiden memutuskan sepenuhnya di 2026, maka anggaran akan lebih dari proyeksi tersebut. Tapi kalau nanti Presiden tambah, kita dapat anggaran sampai 140 triliun lagi tambah, maka nanti akan mendapat penggunaan manfaat itu bisa naik menjadi 80 juta lebih. Ya, jadi yang sampai salah, kemarin ada salah kutip, 71 tidak. Maksudnya 7% itu yang baru ada anggarannya. Sebelumnya pemerintah menargetkan penerima program makan bergizi gratis sebanyak 3 juta selama Januari hingga Maret dan 3 juta lagi mulai April hingga Agustus 2025. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Meski program makan bergizi gratis untuk siswa telah berjalan sejak pekan lalu, pemerintah Kota Palembang mengaku masih menunggu informasi terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis khusus untuk ibu hamil dan balita. Pemkot menyebut pihaknya masih menunggu mekanisme pelaksanaan program ini karena akan diimplementasikan langsung Badan Gizi Nasional. Namun Pemkot Palembang memastikan pendataan penerima makan bergizi gratis untuk ibu hamil dan balita sudah dilakukan. Itu juga sudah dikomunikasikan, mungkin dari Badan Gizi nanti akan segera mengimplementasikannya. Nanti secara teknis Badan Gizi kali ya, kalau saya tidak hafal. Yang jelas kita menyiapkan by name by address-nya, nanti Badan Gizi yang mengeksekusi. Selain itu, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan terus memantau pelaksanaan program makan bergizi gratis agar berjalan lancar dan aman. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Ahli gizi dari Puskesmas Sukarami Palembang memantau langsung pelaksanaan program makan bergizi gratis. Pemantauan dilakukan secara menyeluruh mulai dari dapur SPPG hingga distribusi makanan ke setiap sekolah penerima manfaat. Mereka memastikan program MBG berjalan sesuai dengan standar, termasuk kelengkapan dan kecukupan gizi dari menu yang disajikan. Kalau dari proses pengolahannya udah bagus, udah baik. Jadi kami juga seperti dapurnya kami lihat tadi sanitasinya terjaga, semua pemasaknya, semua krunya tadi memakai alat pelindung ya, pakai masker, pakai celemek, sama pakai penutup kepala. Kalau dinilai itu yang pertama itu dari porsinya. Setelah porsi kita lihat dari makanan yang disajikan itu biasanya kan kalau dulu namanya 4 sektor sempurna, cuma sekarang udah nggak lagi, udah gizi seimbang. Jadi dilihat dia di situ ada sumber karbohidrat, sumber protein hewani, nabati, dan juga sumber vitamin dan mineral itu ada di sayuran dan buah-buahan kayak gitu. Laporan hasil pemantauan akan disampaikan ke Dinas Kesehatan Palembang. Selain itu, sampel makanan diambil setiap hari untuk memastikan kualitas makanan tetap terjaga selama program berlangsung. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Api dengan cepat menghanguskan sebuah sepeda motor milik salah seorang pengendara yang tengah melintas di flyover Simpang Polda Sumsel. Api yang membesar sempat membuat pengendara lain panik dan akhirnya berhasil dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Belakangan diketahui sepeda motor tersebut milik seorang guru bernama Ahmad Yudhistira. Ia menerangkan peristiwa ini bermula usai mengisi BBM eceran sepulang ia mengajar. Kemudian saat berada di lokasi muncul api dari bagian mesin dan membesar hingga membuatnya lompat dari sepeda motor tersebut. Diduga insiden ini terjadi karena korsleting listrik pada komponen mesin. Tahunya ada apinya di mana? Lepas api di sini dari situ. Apinya berasal dari mana? Dari 20 meter dari situ lah. Sampai di sini api. Namanya di motor kan ada sadar kan? Sampai kamu api ya? Iya. Mulai lah di bagian bawah itu ada bakar. Dari mana tadi Kak? Dari sekolahan Pak tadi, dari tempat gawe. Habis ngisi bensin. Isi bensin terus mungkin bocor ya. Bensinnya bocor di garpu jadi konslet Pak kayaknya. Penuh ininya, bensinnya. Bensinnya iya. Full tank nggak ya? Sisa kebakaran berupa kerangka sepeda motor dibawa polisi ke Mapolsek Kemuning untuk tindak lanjutnya. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pencurian sepeda motor di halaman parkir sebuah hotel di Jalan Letnan Sayuti, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang, terekam kamera pengawas pada Minggu 12 Januari 2025. Dalam rekaman CCTV terlihat pelaku datang dengan cara mengendap-endap. Ia kemudian membongkar kontak motor dan membawa kabur kendaraan tersebut. Korban baru mengetahui motornya hilang setelah check out dari hotel yang langsung meminta pertanggungjawaban dari pihak hotel. Namun hingga kini permintaan tersebut belum direspon. Korban akhirnya melaporkan kejadian ini ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang. Dalam laporannya, korban menyebut kejadian bermula saat menginap di hotel dan memarkir motornya di lokasi parkir yang menjadi tempat aksi pencurian. Lah di hotel itu katik penjaga parkir. Kalau itu biasanya ada di rantai, biasanya dia. Biasanya di rantai itu. Sudahnya. Waktu itu tidak di rantai. Iya, tidak. Apa tanggung jawab dari pihak hotel? Kalau aku nanya kemarin dia ada kakek sini pertanggungjawaban, cuman dia ngasih saran dari sini ke sini ke sini. Segera kakek ada pihak kepolisian buat ngecek CCTV sana. Polisi masih menyelidiki kasus ini. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan motornya dapat ditemukan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Apa cak itu, Pak? Kamu tak boleh cak itu. Sebuah video yang beredar di media sosial memperlihatkan seorang pria terluka duduk di tepi jalan usai diduga terlibat kecelakaan dan ditendang seorang oknum polisi berpangkat Ibtu. Insiden ini terjadi Senin 13 Januari 2025 siang di Kota Prabu Mulih dan memicu protes dari warga yang merekam kejadian tersebut. Menurut keterangan Wakapolres Prabu Mulih, Kompol Eryadi Yuswanto, insiden bermula dari kecelakaan lalu lintas. Korban jauh hari saat itu mengendarai sepeda motor menuju Palembang dari Prabu Mulih. Karena ragu berbelok, sepeda motor Ibtu Yunus yang berada di belakangnya tidak sempat berhenti dan menabrak korban. Usai kecelakaan, Ibtu Yunus diduga menendang korban yang kemudian memancing kemarahan warga sekitar. Kompol Eryadi Yuswanto menyampaikan permohonan maaf atas tindakan anggota mereka. Saat ini kedua pihak sudah sepakat berdamai dan Ibtu Yunus bertanggung jawab penuh atas luka yang dialami korban. Ibtu YS itu berkendaraan dari arah Polres menuju ke arah pasar. Kebetulan Pak jauh juga, dia dari depan Pemkot akan melintas. Sehingga terjadi laka tadi. Kemudian kondisi sekarang kami sudah ketemu kedua pihak. Kemudian mereka sepakat hari ini untuk menuju ke depan perdamaian. Ya, alhamdulillah ada kata sepakat dari kedua pihak yang nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan adab mungkin yang berlaku di daerah lain. Undang-undang berlaku terkait ada namanya tindakan disiplin maupun pelanggaran disiplin maupun KKEP. Korban sempat dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan, sementara sepeda motornya diamankan di Satlantas Polres Prabu Mulih untuk proses lebih lanjut. Wakapolres menegaskan bahwa pihaknya akan mengevaluasi kejadian ini agar tidak terulang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
ngapain kami saksi di seberang itu? Kota Palembang memperluas jangkauan program makan bergizi gratis dengan menambah 4 sekolah di Kecamatan Sukarami. Salah satu sekolah yang kini menerima manfaat tersebut adalah SMK Negeri 7 Palembang yang juga menjadi proyek percontohan di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. PLT Kepala Dinas Pendidikan Sumsel bersama Kabid SMK Disdik Sumsel melakukan pemantauan distribusi MBG di SMK ini. Selain mengawasi proses penyaluran, juga memeriksa menu makanan yang diberikan dan memberikan himbauan pihak sekolah untuk menjaga kondusivitas selama pelaksanaan program. Ya, saya kira ini program yang luar biasa, program yang baik ya. Ini sangat membantu anak-anak kita yang mungkin dari rumah belum sempat sarapan atau kemudian mereka jajan sembarangan. Nah, kalau dengan adanya program ini saya rasa gizinya terjamin dan juga anak-anak terutama yang dari keluarga yang tidak mampu sangat terbantu dengan program ini. Sebanyak 1.024 siswa di SMK Negeri 7 Palembang merasakan manfaat dari program ini. Pihak sekolah mengapresiasi program MBG karena membantu pemenuhan gizi siswa melalui menu makan siang yang lengkap dan bergizi. Menurut kami ini sangat membantu, terutama siswa kami ini mayoritas dari SMK 7 arah ke Banyuasin, artinya rata-rata mereka itu semestinya bawa sarapan kan. Tetapi setelah ada ini, kami sudah jelaskan dengan orang tua, insya Allah makan gizi bergratis ini betul-betul bergizi, artinya sesuai dengan standar Badan Gizi Nasional. Diharapkan pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat optimal bagi siswa. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. $49 kg sabu yang merupakan barang bukti dari operasi pada Desember 2024 lalu dimusnahkan Polda Sumsel, disaksikan pemerintah daerah setempat. Narkoba tersebut didapat dari 3 tersangka yang ditangkap di 2 lokasi berbeda, yakni Hamka Poniman di Kabupaten Lubuk Linggau Sumsel dan Yogi Anwar serta Muji Supriyanto di Bogor, Jawa Barat. Diduga ketiga tersangka yang masih menjalani pemeriksaan masih satu jaringan. Kapolda Sumsel Irjen Andirian Jayadi mengungkapkan dari penangkapan yang sebelumnya pernah dilakukan, bentuk dan warnanya, sabu-sabu itu diduga dari segitiga bulan sabit di Asia Barat. Sumsel termasuk daerah rawan peredaran narkoba, baik jalur darat maupun perairan, sehingga pengawasan dengan melibatkan stakeholder terkait terus ditingkatkan. Selesai melaksanakan proses pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu. Saya ingin menambahkan bahwa pengungkapan kasus ini dari 2 TKP, dari 2 TKP, di mana yang pertama kita melakukan pengungkapan 1 kg sabu itu di Lubuk Linggau, daerah Lubuk Linggau, yang kemudian kita lakukan pengembangan dan pembuntutan. Ternyata di dalam pelaksanaannya pelaku lainnya ini bergerak ke arah Jawa. Oleh karena itu, Polda Sumsel berkoordinasi dengan Direktorat Bareskrim Polri untuk melakukan penuntutan, dan alhamdulillah 2 tersangka lainnya berhasil kita tangkap dan amankan di wilayah Bogor, Jawa Barat dengan barang bukti kurang lebih seperti tadi teman-teman sudah ketahui, itu terdiri dari 50 kemasan sebenarnya, tetapi begitu ditimbang itu sekitar 49,64 kg. Para tersangka dari barang bukti ini kini ditahan di Polda Sumsel dan terancam hukuman mati. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum. Satreskrim Polrestabes Palembang meringkus 2 pelaku penganiayaan seorang juru parkir yang terjadi beberapa hari lalu di Jalan Kiai Haji Wahid Hashim, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Kertapati, Palembang. 2 pelaku masing-masing Eki dan Bima yang merupakan sopir angkot. Dari pelaku, polisi menyita senjata tajam yang diduga digunakan untuk menganiaya korban. 2 pelaku ditetapkan sebagai tersangka setelah diperiksa penyidik Satreskrim Polrestabes Palembang. Kapolres Tabes Palembang menerangkan,
Motif penganiayaan korban karena pelaku marah ditantang korban menggunakan senjata tajam. Akibat penganiayaan tersangka, korban mengalami luka serius dan menewaskan seorang anak berusia 7 tahun. Anak 7 tahun terkena sabetan senjata tajam milik tersangka saat tersangka menyerang korban. Penganiayaan dan pengeroyokan adalah merasa tidak senang atas sebuah ucapan yang pernah disampaikan oleh korban, yaitu saudara Hardiansyah, yang saat itu dia bersangkutan di situ karena sebagai juru parkir depan sebuah Indomaret. Kemudian secara tiba-tiba didatangi ketiga orang pelaku. Tersangka diancam pasal berlapis dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Satu rumah semi permanen di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan 5 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 1 Palembang, Selasa malam 14 Januari 2025 terbakar. Warga yang mengetahui kebakaran sempat berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri dan sebagian lainnya berusaha memadamkan api. Bangunan yang terbuat dari bahan mudah terbakar membuat api cepat merambat ke seluruh bagian rumah dan sulit dipadamkan warga. Petugas pemadam kebakaran Kota Palembang yang mengerahkan 6 unit mobil damkar ke lokasi mampu memadamkan api 1 jam kemudian. Rumah tersebut diduga dibakar pemiliknya karena mengidap orang dengan gangguan jiwa. Terduga pelaku kemudian diamankan ke Polsek Seberang Ulu 1 Palembang. Aku di depannya rumah aku. Oh. Jam berapa kejadian tadi Pak kebakaran Pak? Tadi jam 10 nih lah kalau. Ini berapa rumah ini untuk sementara ini Pak? Sikot rumah Pak ya? Untuk sementara ini. Rumah besar ya? Iya. Bedeng apa cak mana ini Pak? Rumah Bang besar. Ini infonya dibakar apa cak mana Pak? Tidak tahu aku, tidak tahu. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun rumah yang terbakar rata dengan tanah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebuah gudang sekaligus tempat tinggal sementara para pekerja bangunan di kawasan Sekip Madang, Kecamatan Kemuning, Palembang terbakar. Para pekerja tersebut tengah mengerjakan proyek pembangunan di Rumah Sakit Muhammad Husin, tak jauh dari lokasi kebakaran. Menurut salah satu pekerjanya, api muncul dari atap bangunan dan cepat merambat, diduga dipicu arus pendek listrik. Dari sinyal listrik Mas, atas. Listrik? Iya. Pos listrik. Itu tempat apa nih yang terbakar Pak? Ini tempat tinggal bedeng kita kerja. Malam tidur di sini, kadang istirahat siang, kita sambil tidur, terus lagi. Nah ini pas kerja tadi. Apa aja yang hangus Pak? Ya anak-anak itu ada yang uang, kemarin gajian, ada yang pakaian Pak ya? Identitas, pakaian semua Mas bakar Mas. Api padam tak kurang dari 3 jam setelah petugas damkar dan 3 unit mobil pemadam kebakaran dari 2 pos damkar diturunkan di lokasi kebakaran. Kita menggunakan 3 unit, jadi ada unit 2 unit dari pos mereka dan 1 unit dari pos Kemuning tadi. Penyebab api asal api? Belum tahu kita. Masih penyelidikan. Ada korban luka mungkin Pak? Untuk korban sejauh ini belum ada untuk korban. Tidak ada korban dalam insiden ini dan penyebab pasti kebakaran masih diselidiki polisi yang sudah melakukan olah TKP setelah padamnya api. Rizky Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pimpinan wilayah Perum Bulog, Sumsel, dan Babel, Elis Nurhayati menegaskan harga tersebut telah disesuaikan dengan standar kualitas yang rinci atau kondisi kualitas gabah dan beras. Rincian harga dan ketentuan kualitas yang ditetapkan, yakni gabah kering panen di petani Rp6.500 per kilogram, dengan kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%. Selanjutnya gabah kering panen di penggilingan Rp6.700 per kilogram dengan kadar air maksimal 25% dan kadar hampa maksimal 10%. Kemudian gabah kering giling di penggilingan Rp8.000 per kilogram dengan kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%. Lalu gabah kering giling di gudang Bulog Rp8.200 per kilogram dengan kadar air maksimal 14% dan kadar hampa maksimal 3%. Jika GKP atau GKG yang tidak memenuhi standar tersebut akan ada refaksi harga sesuai dengan keputusan Bappenas.
Untuk beras, Bulog telah menetapkan standar kualitas yang ketat. Beras yang diterima di gudang Bulog harus memiliki derajat sosoh minimal 100%, kadar air 14%, butir patah maksimal 25%, dan butir menir maksimal 2%. Tantangannya berarti kan dengan harga kenaikan harga tersebut, tantangannya berarti Bulog diharapkannya dapat bisa menyerap lebih banyak lagi dari hasil petani karena harga yang ditetapkan oleh pemerintah kan sudah ada kenaikan. Kalau yang saat ini kan kita melakukan edukasi ya tadi kepada para petani, penyuluh dan juga seluruh masyarakat terkait dengan standar kualitas yang memang bisa diterima oleh Perum Bulog. Harga pembelian beras di gudang Bulog dipatok sebesar Rp12.000 per kilogram. Dengan standar tersebut, Bulog memastikan kualitas akan tetap terjaga. Tim Liputan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. 2 rumah mewah milik Kadisnaker Transumsol, Deliar Marzuki, tersangka dugaan pemerasan investor di Talang Jambe dan Tanjung Barangan sudah digeledah penyidik pidana khusus Kejari Palembang. Tidak hanya 2 rumah, penyidik juga menggeledah ulang ruang kerja tersangka. Di 3 lokasi itu, penyidik menyita 5 lembar uang dolar Amerika pecahan 100, 25 lembar dolar Singapura pecahan 100, 2 unit jam tangan Rolex, 10 buku tabungan, cerutu premium, dan 1 unit mobil. Kepala Kejaksaan Negeri Palembang mengungkapkan barang tersebut sebagai alat bukti baru karena diduga hasil dari pemerasan yang dilakukan tersangka pada investor. Penyidik Kejari Palembang juga akan bekerja sama dengan Pengadilan Negeri Palembang untuk menyita 2 rumah milik tersangka. Jadi semua harta benda milik tersangka kita amankan supaya tidak beralih kepada pihak lain. Kemudian kita juga koordinasi dengan PPATK untuk menelusuri ada beberapa rekening yang kita curigai sebagai tempat penampungan uang. Kadisnaker Trans Sumatera Selatan, Deliar Marzuki, ditangkap Kejari Palembang dalam operasi tangkap tangan terkait dugaan pemerasan investor atau perusahaan dalam pengurusan dokumen sertifikat K3. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Nama Rudi Suparmono yang merupakan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya mencuat usai ditangkap Kejaksaan Agung atas kasus suap atau gratifikasi pengurusan perkara Ronald Tanur. Ternyata Rudi Suparmono yang ditangkap di Palembang sudah dipindah tugaskan sebagai Hakim Utama Muda Pengadilan Tinggi Palembang. Hal tersebut diungkapkan Hakim Tinggi Humas Pengadilan Negeri Palembang, Edward Simamarta, yang mengatakan pihaknya sudah menerima SK pemindahan tugas Rudi Suparmono ke Pengadilan Tinggi Palembang, namun belum resmi dilantik sejak SK turun pada Oktober 2024. Edward bilang dengan penangkapan tersebut tidak mengganggu jalannya kinerja dan pelayanan yang ada saat ini. Ya, memang kami di Pengadilan Tinggi menerima SK bahwa akan ada suatu hakim dari pengadilan tingkat pertama di Jakarta akan menjadi hakim di Pengadilan Tinggi Palembang. Namun itu baru kami menerima SK. Sampai dengan hari ini karena kesibukan kegiatan misalnya ada pelantikan advokat, hampir setiap minggu kita lakukan pelatihan advokat, sehingga rencana untuk pelantikan untuk secara resmi yang bersangkutan menjadi hakim tinggi di Palembang belum dapat dilaksanakan. Dan artinya bahwa beliau belum secara resmi menjadi hakim tinggi di Pengadilan Tinggi Palembang. Kalau untuk kinerja internal Pengadilan Tinggi Palembang tidak mengganggu karena memang juga yang bersangkutan belum ikut di dalam kegiatan penanganan kinerja di Pengadilan Tinggi. Sebelumnya, Rudi Suparmono ditangkap Kejaksaan Agung pada Selasa 14 Januari 2025 saat ia berada di Palembang untuk menunggu jadwal pelantikan. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Belum sempat beraksi, pelaku pencurian di Lorong Dakota, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami, Palembang tewas diamuk warga pada Rabu 15 Januari 2025 siang.
Pelaku dihakimi warga lantaran melawan saat warga setempat mengamankannya. Yang ketahuan akan mencuri di salah satu rumah kosong. Bahkan satu anggota TNI yang tengah berada di lokasi dilukai pelaku dengan senjata tajam karena tak terima diamankan. Menurut keterangan Ketua RT 42 Kelurahan Kebun Bunga, pelaku pencurian diduga 2 orang. 1 orang yang tertangkap tewas dan 1 lainnya melarikan diri. Karena pas posisi tadi tuh udah dapat malingnya itu, kebenaran ada warga lewat bawa biasa nyari rumput. Arit. Ada arit. Nah itu direbut oleh tersangka. Jadi pas di perebutan itu ya ini kan termasuk luka. Kapolsek Sukarami Palembang menerangkan sudah memeriksa beberapa saksi dari kejadian ini. Sementara jasad pelaku pencurian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Kami melaksanakan TPTKP, mengumpulkan saksi-saksi yang terkait mengetahui peristiwa yang terjadi di Talang Dondong ini. Kemudian kita mengamankan beberapa barang-barang yang kita duga terkait dengan peristiwa yang menyebabkan meninggalnya almarhum tadi. Apa aja alat bukti? Ada batu, tadi ada celurit, ada kayu. Celurit ini diduga yang dipakai oleh almarhum tadi untuk melukai salah satu orang warga. Sebelumnya banyak warga mengaku pencurian ini bukan kali pertama, namun sering terjadi di wilayah tersebut yang diduga dilakukan pelaku berkelompok. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pasca videonya ramai di media sosial, Ibtu M. Yunus, oknum polisi yang menendang pengendara sepeda motor hingga terluka, dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Seksi Hukum Polres Prabu Mulih. Hal itu disampaikan Kapolda Sumsel Irjen Andirian Jayadi yang memerintahkan Kapolres Prabu Mulih untuk mencopot jabatan Ibtu M. Yunus. Ibtu M. Yunus yang terlibat kecelakaan bersama korban yang saat ini masih dirawat karena mengalami patah tulang rusuk dan pergelangan, nantinya menjalani sidang etik dan disiplin. Sementara korban juga menjalani perawatan di rumah sakit karena luka yang dialaminya. Itu sedang diproses, sekarang lagi proses perawatan dulu ya. Baik korban maupun pelaku ini kan mengalami luka, ada yang patah. Ini sekarang lagi proses perawatan, tapi yang pertama, tindakan pertama saya perintahkan Kapolres Prabu Mulih untuk mencopot yang bersangkutan dari jabatannya. Sanksinya seperti apa, Cok? Itu saya katakan tadi, lagi proses. Ini sekarang lagi dirawat dulu. Oh, yang bersangkutan dua-duanya masih dirawat? Dirawat. Dua-duanya. Yang pelaku juga ada patah rusuk, kemudian patah tangan, pergelangan. Kemudian korban juga kita tahu seperti apa kondisinya. Ini dua-duanya sedang dirawat. Tentu untuk proses baik etik maupun disiplin ini akan berjalan. Insiden ini berawal dari kecelakaan lalu lintas antara korban dengan oknum polisi di Prabu Mulih. Korban saat itu mengendarai sepeda motor hendak menuju ke arah Palembang dari Prabu Mulih. Diduga ragu untuk berbelok, membuat sepeda motor Ibtu M. Yunus yang berada di belakang motor korban tak sempat berhenti dan langsung menabrak. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Rumah warga yang berada di kawasan Sungai Lais dan Kelurahan Dua Ulu Palembang, Sumatera Selatan terdampak banjir dari luapan Sungai Musi, ditambah tingginya intensitas hujan dalam beberapa waktu terakhir. Warga menyatakan kondisi ini sudah dialami mereka yang tinggal di tepian Sungai Musi sejak awal tahun, bahkan ketinggian air kerap mencapai lutut orang dewasa. Air pasang yang masuk ke rumah warga tersebut terjadi saat siang dan mulai surut pada sore harinya. Banjir juga merendam akses jalan di permukiman sehingga membuat aktivitas warga terganggu dan tak jarang mereka harus menunggu air surut. Selain mengeluhkan sering terserang gatal-gatal, warga juga mengkhawatirkan hewan seperti ular dan lainnya masuk ke rumah mereka yang terbawa air banjir. Minta benari jalan kami ini rusak kalau minta tinggi ke jalan. Minta bantuannya lah, masyarakat yang kena banjir. Yang di laut itu lebih parah lagi, tenggelam nian. Banyaklah ya namanya banjir kan termasuk rumah kan, istirahatnya terganggu. Di sekitar itu ini mungkin ada 10 rumah kan. Ini memang setiap tahun atau cak mana Pak? Setiap tahun. Setiap tahun.
Tidak pacak dikata ke banjir ya. Kalau banjir terkenang nih dia. Tidak ada susurut lagi. Nah, sejak tahun belakang kan sampai sebulan banyu itu tidak turun. Warga yang terdampak banjir akibat luapan Sungai Musi ini berharap agar pemerintah dapat berupaya mengatasi permasalahan ini. Reski Oktora, Mulklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Bukan. Rumah pelaku pencurian motor di Seberang Ulu, Kota Palembang digerebek unit 1 Jatandras Polda Sumsel. Pelaku yang mengetahui kedatangan polisi kabur dengan melompat ke sungai. Namun aksi pelaku sia-sia setelah salah satu polisi ikut terjun ke sungai mengejar pelaku yang membuatnya gagal kabur dan tertangkap. Dari penangkapan itu, polisi menemukan peralatan motor di rumah pelaku. Pelaku kemudian diserahkan ke Polrestabes Palembang untuk pengembangan kasusnya. Hasil pengembangan yang dilakukan Satreskrim Polrestabes Palembang menangkap 2 pelaku lain. Para pelaku masing-masing Tommy, Prabowo, dan Dede Irawan. Kapolrestabes Palembang menerangkan pelaku sudah 17 kali mencuri sepeda motor di Palembang dengan cara merusak kontak motor. Motor curian kemudian dijual pelaku keluar kota. Melakukan hunting patroli, kemudian menemukan sebuah sepeda motor dalam posisi yang menguntungkan untuk dicuri, baik itu jangkauannya mudah dihilangkan atau sepeda motornya masih tertinggal kunci utama daripada kendaraan tersebut, sehingga dengan mudah para pelaku itu melakukan tindakan pencurian. Ketiga tersangka pun terancam hukuman 7 tahun penjara karena perbuatannya tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti pembangunan kantor ledeng atau yang sekarang dikenal kantor Wali Kota Palembang kembali ditemukan tim kerja pusat kajian sejarah Sumatera Selatan. Prasasti yang baru ditemukan berada di bagian kiri pintu masuk bangunan. Sejarawan dari UIN Raden Fata Palembang yang juga tim kerja pusat kajian sejarah Sumatera Selatan menerangkan isi prasasti berbeda dengan yang ditemukan pada Desember lalu. Prasasti berisikan informasi mengenai peletakan batu pertama kantor ledeng pada 1929 silam. Dijelaskan juga peletakan batu pertama dilakukan di era Wali Kota Nesel van Lisa dan diresmikan oleh De Graaf yang merupakan Governor Jenderal Hindia Belanda atau setingkat presiden di masa Hindia Belanda. Penemuan prasasti baru ini semakin menegaskan jika kota Palembang pada masa itu sudah sangat maju, terbukti dengan bangunan yang kokoh dan modern yang didirikan. Tentu dengan penemuan prasasti ini, selain kita memang sudah tahu gedung ini sudah ada, ya ini memperkuat bahwa ini ada nilai historis yang sangat tinggi di sini. Kenapa? Dan ini menjadi pembelajaran buat kita masyarakat Kota Palembang, generasi muda yang akan datang dan yang sekarang, bahwa Palembang sudah sangat maju pada waktu itu. Kenapa? Pembangunannya terbukti pembangunan yang kokoh, kuat, modern seperti itu. Bahkan sekelas Gubernur Jenderal pun bisa hadir di sini untuk peresmian. Gitu. Jadi Palembang memang punya catatan sejarah yang cukup menarik ya dan cukup punya nilai sejarah tinggi gitu. Tim kerja pusat kajian sejarah Sumatera Selatan memprediksi masih ada prasasti lain hingga logo massa yang masih terdapat di kantor Wali Kota Palembang. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Aksi salah satu pelaku pencurian yang beraksi mengincar pakaian perempuan di Jalan Sukakarya, Kelurahan Sukarami, Palembang, Sumatera Selatan. Tanpa alas kaki, pelaku yang sudah membawa gantungan baju ini mengendap-endap dan membawa kabur sejumlah pakaian perempuan dari jemuran. Peristiwa ini sudah sering terjadi selama beberapa bulan terakhir yang diduga dilakukan orang yang sama dan membuat warga resah, kemudian mengunggah aksi pelaku ini ke media sosial. Salah satu korban mengungkapkan pelaku tidak hanya mencuri pakaian, namun juga perabotan rumah tangga, hewan ternak warga, hingga pagar rumah. Mencuri baju saya pada waktu itu, kemudian sudah dilaporkan polisi, kayaknya tidak ada tindakan sama sekali. Minta tolong ini
Bapak polisi untuk menangkap pelaku. Kampung ini merasa resah, sudah 2 RT merasa kehilangan terus. Hampir setiap malam hilang. Yang hilang pakaian di jemuran, hilang kuali, hilang ambal, macam-macam. Banyak yang hilang kami di sini, Pak. Pencurian sudah dilaporkan warga ke Polsek Sukarami, Palembang. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Atira Mirafaza yang tercatat sebagai warga Kecamatan Sukarami, Palembang mendatangi Polrestabes Palembang untuk melaporkan dugaan penipuan yang menimpanya. Dalam laporannya ke polisi, Atira menyebutkan temannya AHR menawarkannya kerja di lembaga pemerintah dengan status honorer yang syaratnya membeli seragam sebesar 2,8 juta rupiah. Atira yang memang ingin bekerja di lembaga pemerintah dan yang menawarinya adalah teman, ia kemudian mentransfer uang tersebut. Setelah itu, AHR memintanya mencari orang lain untuk memenuhi kuota pekerja yang masih kurang dengan syarat yang sama. Namun setelah sejumlah orang berhasil direkrut Atira, mereka tak kunjung dipekerjakan. Jadi admin di BPS. Nah, sudah kan kutanya syaratnya apa baik, dikasih taunya, terus diomonginya kalau misalnya ada pembayaran baju admin sebesar 2.835.000. Nah, dari sana sudah kan, habis itu aku kasih kan, karena aku percaya tadi kawan Nian kan, oknumnya tuh bukan dia dewek, dia pakai bawa nama pegawai-pegawai BPS yang ternyata ada yang ndak kate di sana, terus ada yang istilahnya itu pencemaran nama baik uang juga, cak itu. Jadi sebenarnya itu tuh caknya dia dewek yang lakunya. Saat ini laporan Atira dalam proses pemeriksaan dan penelitian di Polrestabes Palembang untuk tindak lanjutnya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Prasasti dan peralatan peninggalan zaman Belanda kembali ditemukan di kantor wali kota Palembang yang era kolonial dikenal kantor ledeng. Pemerintah kota Palembang mengungkapkan ditemukannya prasasti membuktikan jika Palembang merupakan salah satu kota besar dan modern saat kolonial Belanda. Rencananya pemerintah kota akan menjadikan area penemuan prasasti sebagai destinasi wisata baru agar masyarakat bisa mengabadikannya. Selain itu, prasasti dan peralatan kuno yang ditemukan akan diamankan dan direvitalisasi Pemkot. Ini juga akan kita siapkan tempat-tempat yang akan kita amankan terlebih dahulu, baru kita kemudian kurasi dan bersama akan direvitalisasi untuk dipastikan seluruh tamu wisatawan warga Kota Palembang bisa menikmati dan bisa belajar budaya kita. Pemkot Palembang mengimbau masyarakat yang mengetahui masih ada prasasti atau barang peninggalan lainnya untuk diinformasikan pada tim Satgas Pencarian Benda Budaya. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sriwijaya FC akan mengarungi play-off degradasi Liga 2 pada akhir pekan ini. Laskar Wongkito berada di grup H bersama PSMS Medan, Nusantara FC, dan Persikota. Meski berada di grup yang berat, Sriwijaya FC optimistis mampu bertahan di Liga 2 musim depan. Guna memuluskan langkah tetap di Liga 2, Laskar Wongkito menargetkan menyapu bersih 3 laga kandang dan memaksimalkan perolehan poin di 3 laga tandang. Dengan dengan yang ada sekarang juga, hitung-hitungan kita kemarin itu ya kita harus di home. Ya tidak ada kata kalah lagi gitu, harus kita ambil. Dengan pelatih kita bicara seperti itu ya, bicara strategi, bicara gimana kemungkinan segala kemungkinan gitu. Ya harapan kita memang kita bisa lolos lah di playoff ini. Dari 4 tim grup H playoff degradasi, 2 tim teratas di klasemen akan bertahan di Liga 2 dan 2 tim terbawah terdegradasi ke Liga 3. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, informasi tadi menjadi akhir dari Kompas Sumsel sepekan hari ini. Tetap saksikan konten lokal Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Dan bagi Anda yang ingin berbagi informasi, kritik ataupun saran, dapat mengakses media sosial kami di @kompastv_palembang. Akhirnya, saya Rubiansa pamit. Terima kasih dan tetap menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Sampai jumpa.